Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqyan Avianor Kholis NIM D 4190129 kelas G akan mempresentasikan tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Komparator adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan pusat tegangan masukan. Komparator biasanya menggunakan OP-AMP sebagai piranti utama dalam rangkaian. Komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai high and low dan low. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan V referensi dan tegangan masukan V input serta satu tegangan output V output. Penguat daya. Penguat amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dan sumber suara input menjadi sinyal suara yang lebih besar atau output. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversi energi suara menjadi sinyal listrik atau optical pickup CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang berbentuk sinyal AC tersebut kemudian diperkuat arus I dan tegangannya V sehingga menjadi output yang lebih besar. Besaran penguatan ini sering disebut dengan istilah gain. Penguat filter aktif. Filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan disebut dengan passband dan daerah frekuensi sinyal masukan yang diredam disebut stopband. Titik peralihan antara passband dan stopband disebut dengan frekuensi cutoff. Filter aktif merupakan filter pasif yang diberi tambahan penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau OP-AMP. Dengan menggunakan penguat ini, nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan hingga menuju keluaran. Filter aktif lebih banyak digunakan daripada filter pasif. Di sini langsung saja kita menuju rangkaiannya yang disimulasikan dengan software Proteus. Nah, seperti kayak gini rangkaiannya. Nah, di sini ini merupakan rangkaian komparator. Terus yang di bagian ini adalah penguat daya. Dan di bagian ini adalah filter aktif. Yang di sini menggunakan tegangan berupa 15 volt. Di sini menggunakan resistor potensial berupa 50% sama RV1 sama RV2 nya 50% dengan maksimalnya 1000 ohm. Di sini ada IC LM741, kemudian menuju ke dioda. Di sini terdapat voltmeter
Voltmeter DC yang menuju ke positifnya menuju ke R4 dan R3, dan di sini ada resistor potensial. Karena di tabel NIM saya terakhir 9 dan mendapat potensial satunya low itu adalah 25%. Di sini terdapat sinyal generator yang menuju ke kapasitor 2 dan menuju lagi ke transistor. Transistornya 2N3055. Dan di sini terdapat voltmeter lagi. Nah, di sini resistor potensial yang kedua ini saya pada tabel mendapat nilai yaitu 75%. Di sini adalah C filter, kapasitor filter 1. Kemudian dapat air filter 1 nya adalah 49.000 sesuai ketentuan syarat dari praktikumnya. Di sini terdapat IC LM741 yang plusnya 15 volt, negatifnya minus 15 volt. Dan di sini terdapat airfill 2 yang kanan saya 9 terakhirnya ini adalah 1900 ohm. Di sini terdapat osiloskop. Dan mari saja kita langsung simulasikan saja. Di sini saya sudah atur seperti yang ada di layar. Per diff-nya menggunakan 50 second, terus ya sama semua 0,5 volt. Channel A tidak ada muncul gelombang karena dari IC ini menuju ke dioda tidak ada filternya, langsung menuju ke osiloskop A. Yang kedua ini channel B. Channel B ini dari sinyal generator, inputnya langsung menuju ke osiloskop B. Terus yang C ini adalah ini voltmeter yang dari output dari penguat daya. Di sini dari input dari filter aktif. Terus kenapa channel D berbentuk seperti itu? Karena ini adalah hasil akhir dari semua rangkaian ini, maka bentuknya seperti ini, seperti kayak di gambar ini. Yang pertama ini tidak ada bentuk gelombangnya, lurus saja. Terus yang channel B ini
berbentuk sinus. Yang tenor C, sinus yang terpotong puncaknya. Yang channel D ini berbentuk sinus, tapi lembahnya ini berbentuk agak runcing. Mari kita langsung saja menuju ke perhitungannya frekuensi cutoff. Kita cari dulu kalkulator. Rumusnya adalah 1 dibagi 2 dikali B dikali R-fill satunya 9.000 dikali C-fill satunya 4,7 kali 10 pangkat 9 min 9. Hasilnya 691. Kita tulis dulu di 691. Terus yang kedua sama seperti tadi, G2 kali B kali R-fill 2 nya 19.000 dikali C-fill 2 nya 4,7 kali 10 pangkat min 9. Mudah-mudahan 17.822 plus 822. Ini satuannya AZ. Jadi frekuensi cutoff-nya 691 sampai 17.822 Hz. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.